Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Catatan Ringkas dalam Belajar. Kita masuk pada halaman 18. Disebutkan di sini pada bab pembahasan yang terkait dengan silsilah pelajaran. Silsilah itu maknanya mata rantai pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari atau kitab yang perlu dipelajari. Nah, di sini disebutkan ada beberapa tingkatan dalam belajar. Kalau antum ingin menjadi orang yang punya bekal dasar dalam menuntut ilmu, jadi harus ada buku yang dipelajari. Makanya di sini juga dituntut antum punya buku, punya kitab. Ya. Kalau dibagikan ya alhamdulillah, kalau tidak dibagikan antum beli sendiri. Jadi punya modal. Di antaranya di sini disebutkan silsilah pelajaran. Silsilah pertama tauhid. Belajar tauhid ini penting karena tauhid ini dasar dakwah Nabi dan dakwah para rasul, dan juga dasar pertama bagi seorang muslim ketika belajar, yaitu belajar yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan tauhid. Bahkan sebelum dia belajar Al-Quran, dia belajar dulu tauhid. Di sini disebutkan silsilah pertama tauhid, salasa al-usul. Kemudian kitab tauhid. Kemudian awaqidul Islam. Kitab yang harus dihafalkan kitab tauhid. Jadi kitab yang perlu dihafalkan kitab tauhid. Ini kata penulis ini. Namun kalau dalam silsilah belajar itu semuanya dihafalkan. Salah satu usul, nawaqidul Islam, qaidul arba, kitab tauhid. Jadi semuanya kalau bisa dihafalkan karena semua isi dari kitab tersebut adalah inti dari pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian silsilah kedua ini bukan dasar patokan ya, tapi ada juga kitab-kitab yang lain. Jadi bisa salah satu usul, kitab tauhid, nawaqidul Islam, qaidul arba, usulus sittah, dan risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Itu diantaranya. Kemudian silsilah kedua bab akidah. Bab akidah. Kalau bab akidah itu lebih mendominan pada pembahasan yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Kalau bab tauhid itu lebih mendominan pada pembahasan tauhid al-uluhiyah atau tauhid rububiyah. Adapun bab akidah seperti al-qawaid al-muslah, akidah wasitiyah dengan syarahnya. Akidah wasitiyah ini banyak syarah. Di antaranya syarah Syekh Khalil Harraus, dan itu yang ringkas dan cukup bagus. Ada juga Tanbihatus Saniyah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid. Ada juga syarah-syarah yang lain seperti syarahnya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Syekh, Abdul Aziz Al-Syekh, Saleh Al-Syekh, atau syarahnya Saleh Al-Fauzan dan yang semisalnya. Kemudian silsilah ketiga fikih. Dalam mempelajari suatu kitab fikih yang membahas fikih dari awal sampai akhir seperti Al-Fiqhu Al-Muyassar atau yang semisalnya. Kitab yang untuk dihafal seperti kitab Umdatul Ahkam. Kemudian silsilah keempat usul fikih seperti usul min ilmil usul. Kemudian al-warqat dengan syarah Abdul Al-Fauzan. Kemudian taisir al-usul karya Abdullah Al-Fauzan. Ya. Kitab yang harus dihafal seperti matan warqat atau nazam warqat. Kemudian silsilah kelima al-qawaid al-fiqhiyah. Dalam qawaid fiqhiyah kitab yang perlu dipelajari Manzumah Qawaid Fiqhiyah karya Sa'di. Kemudian Qawaid wal Usul al-Jami'ah karya Sa'di. Ya. Kemudian yang dihafal apa? Qawaid Fiqhiyah karya Sa'di. Kemudian mustalah hadis
yang perlu dipelajari Manzumah Baiquniyah, Nuzhatun Nadhar. Ini disebutkan Nuzhatun Nadhar, mungkin yang lebih tepat ya, yang perlu dipelajari Manzumah Baiquniyah, atau seperti qawaid fikih tadi ada yang lain ya, yang usul fikih tadi seperti misalkan Risalah Latifah karya Syekh Abdurrahman Sa'di. Qawaid fikih ada juga yang lebih mudah, lebih ringkas, macam-macam ya. Dan silsilah ini tadi lebih bagusnya memang ada guru yang menuntun. Mustalah hadis di sini disebutkan Baiquniyah. Namun ini bagus juga Baiquniyah. Ada juga matan-matan yang lain, Tadhkirah Ibnu Mulaqqin, tapi yang lebih lengkap itu Baiquniyah. Kemudian kalau mau lanjut dengan Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kemudian Al-Muqidhah. Namun kalau di sini disebutkan apa? Nuzhatun Nadhar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Dhabit Al-Jarh wa Ta'dil, kemudian Dirasatul Asanid dan Takhrijul Hadis. Ada yang perlu dihafal seperti Nukhbatul Fikr dan nazamnya. Tapi Baiquniyah juga bisa dihafal ya. Semua matan-matan itu kalau bisa dihafal-hafal. Kemudian silsilah ketujuh usul tafsir, seperti usul tafsir karya Syekh Ibnu Utsaimin dan Muqaddimah fi Usul Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Adapun yang mau dihafal bisa seperti Qawaidul Hisan karya As-Sa'di. Silsilah ke-8 seperti bab Nahu, Al-Ajrumiyah, Mutammimah Ajrumiyah, Qatronada. Ini selaras ya. Urutannya Ajrumiyah, Mutammimah, Qatronada. Untuk anak pribadi alhamdulillah semuanya udah pernah belajar ya, udah pernah belajar. Jadi yang disebut-sebutkan di sini kita sudah belajar semua alhamdulillah ya. Shorof ya, shorof ini macam-macam ya. Di sini kitab yang dipelajari disebutkan Unwanul Dzaraf karya Unwanul Dzaraf ya. Unwanul Dzaraf ini bab shorof ya, ada Unwanul Dzaraf. Anak lupa siapa penulisnya itu. Macam-macam untuk shorof ini, macam-macam, banyak ya. Juga pernah kita pelajari di sini. Tanbih, kalau bisa mempelajari ilmu balaghah dan ilmu arud maka belajari. Ini juga disebutkan kalau bisa belajar ilmu balaghah, ilmu arud, pelajari. Adapun silsilah berikutnya yang ke-10 seperti ilmu faraid, kitab Ar-Raid, kemudian Ar-Rahabiyah, kitab tajwid seperti Tajwid Muyassar, Tuhfatul Atfal, Jazari dan yang semisalnya. Kemudian tanbih di sini, alhamdulillah silsilah dan buku-buku pelajaran yang tertera di atas diajarkan di markis ini. Maksudnya diajarkan di Darul Hadis Yaman. Itu diajarkan ya, ikhwan. Bahkan kita dulu lebih dari itu. Belajarnya lebih banyak dari yang disebutkan ini tadi. Jadi memang kalau mau belajar lengkap itu ya di Darul Hadis Yaman. Buku silsilah yang tertera di atas adalah kadar paling dasar untuk mengetahui dan membangun pondasi setiap cabang ilmu. Namun jika mempelajari semua silsilah dalam satu bidang ilmu maka itulah yang terbaik. Sebagai contoh silsilah dalam ilmu akidah, Lumatul I'tiqad, Qawaidul Muthla, Aqidah Wasithiyah, Hamawiyah, Taqrib Tadmuriyah, Aqidah Thahawiyah, Tadmuriyah. Alhamdulillah yang disebutkan di sini 7 itu sudah pernah kita pelajari. Ya. Sudah pernah. Lumatul I'tiqad berkali-kali hatam. Ya. Qawaidul Muthla sama. Aqidah Wasithiyah juga sama. Hamawiyah. Ada sebelum Hamawiyah itu sebenarnya ada lagi. Talkhis Hamawiyah. Talkhis Hamawiyah namanya Fathur Rabbil Bariyah karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian lanjut Hamawiyah Ibnu Taimiyah. Kemudian Taqrib Tadmuriyah. Taqrib Tadmuriyah karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian lanjut lagi ke Tadmuriyah karya Ibnu Taimiyah. Kemudian Aqidah Thahawiyah karya Aqidah Thahawiyah ini kalau mau syarahnya seperti syarahnya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, syarah Aqidah Thahawiyah. Kemudian di sini disebutkan dan adapun silsilah untuk setiap cabang ilmu itu tergantung gurunya dan buku-buku pelajaran yang tertera di atas adalah di antara buku-buku yang diajarkan di setiap bidang ilmu. Ya. Jadi masing-masing guru punya buku tersendiri kadang ya. Belajar dengan bertahap dan tidak tergesa-gesa, misalnya dalam bidang bahasa jika belum mempelajari matan al-jurmiyah maka jangan dulu mempelajari mutammimah al-jurmiyah. Demikian pula pada bidang ilmu yang lain setiap silsilah buku pelajarannya harus dipelajari secara berurutan dan bertahap. Jangan meremehkan pelajaran umum. Pelajaran umum itu pelajaran yang disampaikan kalau di Yaman itu setelah sholat
Pelajaran umum itu adalah pelajaran yang disampaikan setelah setiap sholat. Sholat zuhur ada pelajaran dars am, kami menyebutnya dars am. Kemudian dars khos ba'da asar, kemudian ba'dal maghrib. Pelajaran umum sangat penting karena pada pelajaran umum tersebut kita bisa melihat bagaimana para masyayikh memaparkan pelajaran dan metode mereka dalam memahamkannya. Dalam pelajaran umum terdapat berbagai cabang ilmu dan penerapannya di sela-sela penyampaian para masyayikh. Betul. Terkadang di dars am kita banyak dapat faedah adab, faedah akhlak, faedah dan berbagai macam cabang-cabang ilmu ya yang bisa didapatkan di dars am. Seperti itu tadi. Nah, kitab-kitab yang disebut di sini insyaallah ya antum tinggal butuh waktu, butuh sabar. Insyaallah nanti akan didapatkan semua di Darul Hadis ini insyaallah taala. Difahami ya? Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar.